Kiprah Jati. Sehingga akhirnya kehancuran dan kehancuran. Apalagi semenjak adanya reformasi yang kebablasan, dengan adanya otoda yang kebablasan, dengan adanya demokrasi semi distrik yang kebablasan. Akhirnya terjadi perampokan uang negara. Sebagai salah satu contoh di luar Jawa, ada satu wilayah yang penduduknya ini hanya kurang lebih 20.000. Ini sudah menjadi pemerintah tingkat 2. Padahal 20.000 ini kalau di Kota Malang itu setara dengan kelurahan Kota Lama. Di Jakarta 20.000 itu hanya setara 1 RW. Tetapi di sana 20.000 sudah mengelola APBN setingkat pemerintah tingkat 2. Di situ ada penghamburan uang negara. Apa itu? Tentang gajinya kepala dinas, tentang biaya operasionalnya. Nah ini kan akhirnya menghancurkan kesejahteraan kita, menghancurkan jati diri kita. Apakah seperti ini demokrasi kita? Apakah seperti ini ilmu tata negara kita? Tentunya bukan seperti ini ilmu tata negara kita yang berjati diri menurut bangsa kita, menurut Nusantara ini. Dan juga sesuatu yang berhati nurani, yang menjadi budi pekerti, ciri khas jati diri Nusantara ini, Pak Jati. Ini. Ya, terima kasih. Matur nuwun. Waduh. Hebat sekali para penonton hari ini. Kita bicara tentang kebaikan negeri ini. Kita tidak ngajari, kita tidak nguruin. Kita hanya ngomong-ngomong mana yang baik dan mana yang tidak. Karena yang baik jelas pernah dilakukan bangsa di negeri ini, pernah disungkani oleh bangsa-bangsa yang lain. Kalau dari segi realita, sing ketok moto, negeri kita itu apa yang tidak tumbuh di negeri ini. 1 meter persegi ditanami apapun akan tumbuh dan terasa sesuai dengan pohon itu yang ditanam. Cari di negara lain kalau ada. Kenapa tidak kita jaga? Oleh karena itu, maaf, karena saya pernah menjadi anggota legislatif. Ngomong saya mungkin terlalu seronok bahasanya tadi itu ya, Malaysia ya. Kita itu banyak dijajah lewat persidangan yang katanya merasa tahu tentang negara. Tapi jangankan tahu negara, tahu politik saja belas. Mohon maaf agak kasar sedikit ya. Karena jangan sampai tadi gambaran Mas Trimo tadi itu berlanjut gitu loh. Siapa yang suka melihat berdarah-darah? Tidak ada yang suka. Tidak ada seorang ibu pun tega anaknya gambang ini igonya itu loh karena lapar nggak bisa makan. Dan sekarang belajar sudah gampang, buka televisi di muka jagat raya ini. Jangankan kok Timur Tengah, Eropa yang dulu itu karena pinternya memanage duit seluruh dunia dan memanage orang-orang yang nggak gelem, kalau nggak enak karo aku patenono kowe engko tak dadeni pimpinan yang kono. Dulu caranya seperti itu. Tapi apa yang ada sekarang di sana? Mulai bangkrut ekonominya. Semua mulai kelabaan. Berarti kalau sudah ini Nusantara harus berkibar kembali. Demokrasi terpimpin itu dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Orang 4 itu rapat. Belum tentu lah ngotote Jatikusumo bener. Mungkin turang 3 ngwacung, ya bener ngono. Tapi kalau yang seorang ojo ngono, jangan begitu. Karena 1 menentang hukum Tuhan, 2 nanti bangsa kita sakit hati, 3 nanti kekayaannya itu kalau bagaimana kalau itu dilakukan. Oh iya ya, oh iya itu bahasa Indonesia. Oh iya ya gitu lah. Inilah yang disebut musyawarah dan mufakat. Kalau nanti Pancasila menang, dijamin kalau entoh ada pemilihan umum cukup 1 hari. Milih RT, RW, lurah atau kepala desa atau camat atau gubernur sampai ke presiden legislatif. Cukup 1 hari. Teorinya gampang, enak, ndak kakean duit. Tapi ini nanti ya repot disampaikan pada orang yang sok pinter. Ya kita tunggu sajalah kapan sing waras ngalah dhisik gitulah Mas Bowo ya. Tolong ini himbuan-himbuan dan usulan-usulan yang disampaikan dalam kurun waktu yang kita ngobrolkan tadi itu apa, monggo. Ya. Terima kasih Mas Jati. Apa itu, saya mencoba menarik titik-titik yang bisa saya hubungkan menjadi semacam, bukan kesimpulan ya,
Bicara tentang budi pekerti yang dikaitkan dengan yang namanya kemanusiaan secara umum dan mengerucut menjadi kondisi real nasib bangsa dan negara ini, sebetulnya tiba-tiba saya teringat seharusnya apa yang dikatakan Mas Trimo tadi itu menjadi suatu masukan ya. Jangan kita melupakan sejarah. Nah, persoalannya adalah sejarah bukan soal benda-benda atau tahun-tahun atau nama-nama, tapi adalah sejarah adalah riwayat dari perubahan-perubahan kehidupan yang bermakna. Sejarah adalah riwayat perubahan-perubahan kehidupan yang bermakna. Marilah kita bertanya pada nurani kita kembali di sini. Saya ingin mengatakan, janjane yang kita suarakan, yang kita perjuangkan menjadi, kalau legislatif ya menjadi semacam kebijakan formal. Sebenarnya dasar dan tujuannya itu apa? Orang bicara tentang pilihan langsung dan tidak langsung, titik. Tapi tidak pernah bertanya dasar dan tujuannya apa. Karena suatu sistem, suatu metode itu seharusnya mengabdi kepada dasar dan tujuan kemanusiaan itu sendiri, bukan dasar dan tujuan kelompok atau partai. Disinilah pengkhianatan terhadap nilai-nilai budi pekerti itu menjadi nyata. Jadi saya ingin mengatakan, tanpa kebudayaan yang etis, tanpa kebudayaan yang bermoral, tanpa kebudayaan yang berbudi pekerti luhur, tidak ada keselamatan bagi kemanusiaan. Jadi kalau ini kita aplikasikan kepada budaya politik kita sekarang ini berbangsa dan bernegara, jika tanpa ada kesadaran etik dan moral, jika tidak ada kesadaran berbudi pekerti, tidak ada jaminan keselamatan bagi bangsa dan negara ini. Saya kira tindak lanjut dari persoalan ini adalah, kalau begitu apa yang sudah dilakukan partai? Yang saya tahu, partai selama ini konon katanya sudah melaksanakan pendidikan politik, tapi yang diajarkan materinya adalah ilmu politik, bukan membangun karakter insan-insan politik yang mempunyai kesadaran dasar dan tujuan. Jadi pendidikan politik oleh partai ternyata adalah ABC-nya ilmu politik, bukan menjadi insan politik. Kalau menurut saya, sekali lagi, ketika para pelaku-pelaku politik dan pemimpin bangsa ini sudah tidak etis, tidak bermoral, tidak berbudi pekerti, tidak ada jaminan kemanusiaan bangsa ini, maksudnya kemanusiaan kita sebagai menungso, duduk sapi peraan ya, itu tidak terjamin adanya. Saya pikir itu. Iya, terima kasih, terima kasih. Para penonton, adik-adik, anak-anak, dan cucu-cucu, dan saudara-saudara saya yang masih sabar mengikuti Kiprah Jati, saya secara pribadi ini mengucapkan banyak terima kasih. Tamu-tamu hari ini di luar dugaan. Inilah Puri Agung ini kelihatannya mulai bermanfaat, bisa digunakan untuk demi kepentingan kemanusiaan secara umum dan bangsa Indonesia khususnya. Memang tadi banyak disinggung betapa indahnya suatu negara yang sudah menentukan sistem dan cara, karena di situ sistem dan cara pasti harus rasional. Rasional ini kalau ditata dengan rapi menjadi kurikulum namanya ilmiah. Jadi bangsa Indonesia itu waktu membentuk suatu negara, waktu menyusun suatu perembukan, waktu ngomong tentang piye supaya perut itu wareg gitu loh ya, itu semua sudah tertata dengan retorika, dengan moral, dengan etika, dengan norma. Oleh karena itu tidak ada jeleknya kalau berkali-kali kami utarakan lewat forum ini, agama pun sebenarnya adalah peristiwa politik. Kenapa? Politik itu adalah suatu peristiwa di mana masyarakatnya hidup menyusun satu himpunan, satu tujuan, supaya tujuannya itu demi kepentingan himpunan yang namanya bangsa itu. Politik itu dari kata-kata
poli dan etika, pergaulan yang penuh dengan kesopanan dan kesantunan. Sopan terhadap siapa? Sopan terhadap manusia. Santun terhadap siapa? Santun kepada Sang Maha Pencipta, santun kepada binatang-binatang, santun kepada tumbuh-tumbuhan, bahkan si Jawa menurut Mas Primo, apalagi yang diajarkan oleh Ki Ageng Sriwidadi, diingatkan kembali supaya kita kalau menghadap itu mengajak ciptaannya yang tidak kelihatan ataupun yang kelihatan. Itu etika manusia, makhluk yang dimuliakan Tuhan. Jangan sombong sendiri, bisa ngucap gini, nggak boleh. Maka dari itu Jawa itu beneh, Jawa itu sadar. Nek wong Islam nyebut wong kang mukmin, nek wong Nasrani nyebut orang yang berbudi luhur dan lain sebagainya. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kelihatannya memang bernegara ini perlu filosofis, Pancasila, pelaksananya harus ada sebagaimana yang tertera secara ideologis, yaitu di Mukadimah Undang Dasar 45, batang tubuh dan penjelasannya. Itu disusun oleh darah, daging, dan semangat suci leluhur di negeri ini. Bukan orang-orang yang ijazahnya itu hanya palsu, hanya tuku kesana kemari, tidak pernah berbuat sesuatu keprihatinan, masuk dalam penjara, masuk dalam hutan, bertahun-tahun bahkan ratusan tahun. Hilanglah peradaban kita. Marilah, mumpung masih ada hari esok, right or wrong, it's my country. Mari kita bergerak, jernihkan otak kita, bergerak secara progresif, revolusioner. Progresif itu apa? Artinya maju, ayo maju. Revolusioner itu pantang menyerah, dijebol dan dibangun. Dijebol yang membodohkan kita, kita bangun suatu peradaban yang tinggi. Sebagaimana leluhur yang sukses mendirikan negeri yang namanya disebut secara umum Nusantara ini. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, para tamu di Puri Agung Asoka ini, saya atas nama Dhamma TV yang selalu damai di hati mengucapkan banyak terima kasih. Penjenengan semua sudah mencurahkan budi luhur dengan sepatah dua patah kata. Saya yakin para penonton semuanya bisa menyaring sendiri, yang baik digunakan, yang salah silahkan. Memaafkan kita semuanya. Karena mungkin saking menggebu-gebunya hatinya Mas Trimo, Pak Gundono, Pak Bowo, dan tadi yang baru pulang, Nak Jati tadi itu. Nah, para penonton Dhamma TV kami memuliakan, terima kasih. Jangan lupa kita pasti ketemu setiap hari Minggu jam 7 sore, dan biasanya diulangi hari Senin jam 12 siang. Dhamma TV selalu damai di hati, dan sudah barang tentu meskipun kita 4 orang ini masih bersama dengan semangat Kiprah Jati. Ya, terima kasih. Matur nuwun. Nanti kan ku follow